Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tumbuh kembang. Tumbuh kembang adalah proses kontinu sejak dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Artinya, proses ini telah terjadi sejak di dalam kandungan ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan jumlah sel tubuh yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Adapun contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan tumbuhnya rambut, gigi, dan lain-lain. Adapun perkembangan adalah perubahan kemampuan secara bertahap dan peningkatan suatu kapasitas menuju ke kedewasaan. Contoh dari perkembangan adalah kemampuan berbicara, berjalan, berpikir, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang asalnya dari dalam individu seseorang tersebut, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor genetika dan faktor hormon. Faktor genetika contohnya adalah keturunan. Nah, banyak hal yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak seperti alergi, buta warna, dan penyakit lainnya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah kelainan kromosom atau biasa disebut dengan kelainan bawaan yang dapat menetap sepanjang kehidupan anak yang tentunya juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contohnya adalah Down syndrome. Selanjutnya yaitu faktor hormon, yaitu hormon pertumbuhan, somatotropin, dan hormon tiroid. Yaitu hormon pertumbuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Kekurangan hormon pertumbuhan tentunya dapat menyebabkan terhambatnya proses tumbuh kembang anak. Contohnya tinggi badan di bawah rata-rata dan juga dapat menghambat masa pubertas dan perkembangan lainnya. Selanjutnya faktor eksternal yang terdiri dari faktor prenatal, kelahiran, dan pasca natal. Faktor prenatal atau biasa disebut dengan masa kehamilan. Nah, di sini gizi ibu hamil sangat berperan penting. Ibu yang sedang mengalami kekurangan gizi atau sedang mengalami hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Begitu pula dengan posisi janin, zat kimia, radiasi, infeksi TORCH. Apa itu TORCH? TORCH adalah gabungan dari Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Nah, apabila ibu hamil terinfeksi salah satu di atas, maka akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian pada janin. Dan begitu pula dengan psikologis ibu. Adapun faktor kelahiran yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu ketuban pecah dini dan asfiksia pada janin. Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah kondisi di mana pasokan oksigen ke otak dan ke tubuh lainnya sedang menurun atau terhenti sementara. Penyebabnya bisa disebabkan karena KPD atau ketuban pecah dini, infeksi, proses persalinan yang lama, prematur, preeklamsi atau tekanan darah ibu yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah faktor pasca natal, yaitu setelah anak dilahirkan. Contohnya adalah gizi anak. Anak yang mengalami kekurangan konsumsi energi dan protein tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu juga penyakit infeksi, kurang stimulasi dari orang tua, lingkungan pengasuhan yang salah, dan obat-obatan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini.
Selanjutnya, untuk mendeteksi dini pertumbuhan, teman-teman bisa menggunakan KMS, yaitu Kartu Menuju Sehat, atau NCHS, yaitu National Center for Health Statistics. Nah, ini contoh dari KMS ya. Di sini kita bisa menilai berat badan menurut usia anak. Nah, kalau yang ini merupakan NCHS ya, yaitu National Center for Health Statistics. Nah, di sini lebih lengkap ya, karena di sini kita bisa menilai berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, atau berat badan sesuai tinggi badan. Di sini memang lebih lengkap dibanding KMS tadi, tapi memang penggunaannya lebih rumit dibanding KMS. Nanti ada tabelnya tersendiri ya, ini baru contoh cara membacanya. Selanjutnya yaitu deteksi dini perkembangan. Teman-teman bisa menggunakan DDST atau Denver Development Screening Test atau KPSP, yaitu Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, atau bisa juga menggunakan buku KIA, yaitu buku kesehatan ibu dan anak, atau bisa juga menggunakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Nah, ini contoh dari DDST ya, yaitu Denver Development Screening Test. Kalau ini merupakan contoh dari KPSP, yaitu Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Nah, kalau ini yang paling sederhana, teman-teman bisa dapat di buku KIA. Ini contoh buku KIA-nya ya. Nah, kalau ini merupakan standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak dari Permendikbud 137 tahun 2014. Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-subscribe ya, supaya teman-teman selalu dapat info terbaru tentang pendidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.